Selamat datang di podcast Dunia Pelayaran. Kali ini kita akan membahas kisah sukses alumni pelayaran. Ya, bersama saya Pak Sri Imam Jarwanto, seorang tenaga ahli pelayaran di salah satu perusahaan multinasional. Ya. Malam Pak. Iya. Jadi sin aku Pak Jan ya Pak. Ya. Saya mau menanyakan Pak, tata laksana itu apa menurut sampean? Enggak enak ya saya. Tata laksana sebenarnya dari kata ketata laksanaan pelayaran niaga yang kecenderungannya itu kan keilmuannya lebih menjurus ke administrasi kepelabuhanan, sehingga diharapkan semua lulusan akademi pelayaran niaga punya kompetensi di bidang manajerial kepelabuhan. Jadi tata laksana sebenarnya kan salah satu disiplin ilmu di ilmu pelayaran yang notabene itu ada 3. Satu jurusan nautik, jurusan teknik, dan tata laksana sendiri. Jadi selama ini memang kecenderungannya lulusan tata laksana itu sifatnya umum, artinya semua yang bergerak di bidang pelayaran, khususnya administrasi yang bekerja di luar pekerjaan di atas kapal, ya sebagian akan dilakukan oleh orang-orang tata laksana. Jadi seperti di kepelabuhanan, di BUMN yang berkaitan dengan pelayaran, lalu shipping, perusahaan pelayaran itu sendiri, perusahaan bongkar muat, rata-rata memang mereka cenderungan yang bersifat umum daripada yang punya disiplin ilmu khusus untuk teknik dan nautik, karena memang tempat kerjanya pasti di kapal. Itu dari situ saja mungkin yang membedakan dari 2 jurusan ini dengan tata laksana. Karena kalau tata laksana tidak bisa kerja di kapal, kecuali ya tadi mungkin sifatnya sebagai anak buah kapal dengan strata tertentu, ya atau mungkin dengan syarat-syarat yang tidak begitu ketat tentang kompetensi, yang mungkin bisa saja. Terus untuk lulusan tata laksana yang berada di perusahaan pelayaran, yaitu cenderungnya bekerja sebagai apa yang di perusahaan pelayaran ya? Ya secara umum karena keilmuannya itu cenderung di bagian administrasi, ya otomatis pekerjaan yang bersifat administrasi itu cocok bagi lulusan tata laksana. Karena bukan apa, di semua industri maritim yang non kapal, artinya itu di darat, keilmuan tata laksana ya sangat kompleks, dalam artian dia pasti akan mengetahui kalau di pelayaran itu ada siklus pengiriman barang dari gudang ke pelabuhan naik ke kapal diangkut sampai pelabuhan tujuan, bongkar, masuk gudang itu ya. Artinya bahwa siklus untuk pengiriman akan lebih diketahui, khususnya administrasi kepelabuhanan, dan tidak menutup kemungkinan ada yang bekerja di sektor pemerintahan juga ada, karena dengan banyaknya atau beragam disiplin ilmu yang ada di tata laksana sendiri kan banyak juga yang ada di pemerintahan. Tapi kan kalau kekhususan tata laksana, ya kalau misalnya mau merujuk dengan disiplin ilmu yang ada di dalamnya, mau nggak mau ya industri maritim yang paling cocok itu untuk diterapkan di sana.
Jadi ya untuk alumni tata laksana atau tenaga ahli, intinya lulusannya kan tenaga ahli pelayaran. Berarti kalau tata laksana itu sebenarnya dia cenderung bekerja itu di dunia maritim. Berarti tidak harus di perusahaan pelayaran ya. Ya, soalnya kan dunia maritim kan luas. Mungkin ada dock, ada yang menyediakan peralatan kapal, peralatan safety dan lain sebagainya. Mungkin kayak asuransi masuk juga mungkin ya, kayak PNA itu. Iya, artinya bahwa disiplin ilmu tata laksana itu yang mutlak itu kan kita harus menyesuaikan dengan apa kandungan pelajaran atau keilmuan yang ada di situnya. Ya, perkembangan pasar kerja itu kan tidak bisa menutup bahwa seorang tata laksana itu harus misalnya tetap di lingkungan maritim atau pelayaran. Mungkin juga akan duduk atau masuk di jajaran di birokrasi, pemerintahan, BUMN. Ya, itu peluang kerja. Tapi kalau mau spesifik sesuai dengan keilmuannya, ya mau nggak mau, karena mungkin pelayaran niaga itu cenderungan ke dunia shipping, administrasinya ya tergantung orang yang mau membawa keilmuannya itu. Kalau misalnya tetap di luar dunia saya juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau masuk karena keilmuan sendiri itu hanya mencakup di lingkungan pelabuhan, mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan dengan keilmuan kita supaya ya tadi tidak sia-sia kita belajar. Kalau dari sampean sendiri, terus terang kan saya mandang yang saya tahu, ya sebenarnya banyak, cuman nggak banyak orang yang mau ngasih tahu. Orang yang sampean alumni mana Pak? Saya alumni AKPN Bahtera Yogyakarta. Yogyakarta ya. Sebenarnya kan banyak alumni tata laksana mungkin yang sudah jenjang karirnya itu sudah tinggi sekali, cuman kan banyak nggak terekspos gitu loh. Banyak orang nggak tahu, yang berbeda dengan yang lain kan gitu. Nah, kalau dari sampean sendiri kan, yang saya tahu kan sampean bekerja di salah satu perusahaan pelayaran, ya kan? Ya, dari saya sendiri sih, saya melihat sampean sih memang sesuai sih dengan disiplin ilmu dan memang menggambarkan seorang ahli pelayaran beneran gitu loh. Ya, karena saya lihat disiplin job di sampean, terus yang sampean kerjakan, saya lihat kan multi hampir semua sektor usaha pelayaran kan sampean kerjakan kan. Nah, kalau dari sampean sendiri apakah bisa menceritakan untuk perjalanan karir dari lulusan tata laksana yang notabene seorang ahli pelayaran itu, dari mungkin awal sampai top levelnya? Saya lulusan Akademi Pelayaran Niaga Bahtera Yogyakarta tahun 95. 95 artinya 95 selesai jenjang pendidikan 3 tahun, dan untuk melaksanakan praktek kerja darat itu saya tempuh waktu itu hanya 2 permintaan. Ada 2 permintaan tempat waktu itu karena dari Banjarmasin, karena di situ ada salah satu senior yang mungkin rentang waktunya sangat jauh, ada Pak Sutrisno, Pak Jadun almarhum, sama waktu itu juga ada mengajukan ke Sorong. Sorong Papua tahun 95. Jadi saya memberanikan diri itu karena satu,
kemana kalau habis sekolah kalau tidak diaplikasikan secara keilmuan yang kita sudah tempuh di bangku akademi dan tidak langsung diaplikasikan dalam dunia kerja. Saya menginjak 95 praktek 95-96 praktek di salah satu pelayaran BUMN di Banjarmasin, yaitu PT Persero Patra Adiguna. Lalu melanjutkan lagi ada di tahun 98 bulan Juli kalau nggak salah, itu ada rame-ramenya perusahaan asing pelayaran yang mendirikan perusahaan atau perwakilannya di Indonesia. Itu ada PT Tirta Samudra Caraka yang di-branding dengan waktu itu Barwil, yaitu perusahaan asing PMA Norwegia. Selanjutnya di tahun 2000 saya coba masuk ke sektor tambang. Ada salah satunya itu PT Sepuku di Pulau Sepuku sana. PGC ya? Bukan, yang batu bara. Jadi di situ juga sama, bahwa keilmuan kita itu juga di sektor tambang, karena ada spesifikasi untuk berkenaan dengan pengiriman barangnya, dari mulai stokpel di mana ke tongkang diantarkan ke kapal besar dan dibongkar. Artinya konektif keilmuan kita masih di sektor tambang pun masih dibutuhkan. Iya. Itu kembali masuk lagi di tahun 2001 dipanggil kembali ke perusahaan yang sama sebelumnya, PT Tirta Samudra Caraka, yang brandingnya juga waktu itu masih brand Barwil, berganti dengan Wilhelmsen Line sampai 2015. 2015 kami selesai kontrak. 2016 akhir kami diminta untuk menjadi salah satu tenaga di PT Indodharma Transport di Banjarmasin, yang sampai saat ini masih kita naungi. 2016 ya sampai gabung di Indodharma Transport? Iya, 2015 kan 2016 bulan Desember. Berarti itu setelah dari Barwil ya? Iya. Wilhelmsen Barwil. Jadi itu. Jadi kalau untuk rentang waktu pengalaman kerja, baik itu karena mungkin di Sipeng itu kan macam-macam nih. Yang berada di satu perusahaan punya perusahaan logistik yang bergerak di di bongkar muat, MKL ada di situ juga, pelayaran apalagi itu semuanya kan. Tapi saya lihat sampean ada ngurusi travel juga kan. Sampean basicnya tadi kan ahli pelayaran ya. Kalau travel? Ya, artinya bahwa semua disiplin ilmu itu ada ilmu manajemen. Gitu. Jadi apalagi untuk tata laksana itu cenderung ke administrasi manajerial. Jadi apa yang kita dapat keilmuan selama pendidikan di akademi, artinya bahwa disiplin ilmu atau pelajaran yang kita itu masih bisa mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan lain, kadang sifatnya administrasi dan manajerial. Nah, kalau menurut sampean, kalau untuk yang alumni yang baru lulus nih, kayak di Amnus tuh kemarin tuh kan ada tuh anak praktek tuh di tempat saya tuh, dia kabur, padahal dia dari sekolah pelayaran tuh.
baru praktek sudah kabur apalagi kerja kan. Nah, kalau menurut sampean kalau untuk yang anak-anak atau adik-adik kelas yang baru lulusan tata laksana, karena dia tuh kurang tahu, kurang paham apa itu disiplin ilmunya, dia merasa minder gitu loh Pak. Minder dengan disiplin ilmu dia karena dia bingung kan gitu. Akhirnya ya tadi baru praktek dapat 2 hari, kita coba di kapal supaya dia berlatih mentalnya, turun dari kapal bablas Pak. Nah, jadi kiat-kiat atau saran-saran untuk yang anak-anak praktek atau supaya dia tahu bahwa disiplin ilmu dia itu sebagai apa tadi, tenaga ahli ya. Nah, itu bagaimana kalau menurut sampean Pak? Iya, kembali ke mental. Mental bahwa semua keilmuan yang kita dapatkan di bangku akademi, khususnya pelayaran, mau nggak mau kita aplikasikan dalam dunia kerja yang nyata. Apa? Yaitu tempat untuk menyalurkan paling tidak keilmuan yang ada di kita selama itu kita serap, mau nggak mau harus kita aplikasikan di dunia nyata, khususnya di pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pelayaran. Jadi kalau misalnya ada anak praktek, jadi disampaikan bahwa 1-2 hari itu pun kami alamin waktu 95. Jadi satu, tidak semua siap itu tidak menghadapi dunia kerja itu. Ya, artinya bahwa peluang kita bisa menyalurkan keilmuan kita itu kan tempat untuk praktek. Pandai-pandailah menggunakan tempat, pandai-pandailah menggunakan waktu untuk praktek. Jadi kurangnya kalau misalnya satu, kita sudah dikasih tempat di suatu perusahaan yang nyata-nyata itu sudah terjadwal, bahwa kita harus menempuh praktek itu dengan berapa bulannya. Ya kalau kita nggak kuat di situ, artinya ya kembali ke mental, bukan karena keilmuannya, ke orangnya berarti. Ya, karena hampir semua keilmuan tata laksana hampir nggak ada perubahan dari tahun ke tahun. Gitu loh. Manajemen pelabuhan juga sama saja, lingkungan kerja yang ada berhubungan dengan birokrasi pelayanan, perusahaan pelayaran atau perkapalan juga sama saja. Kembali artinya kalau misalnya nanti ada adik-adik kita junior yang praktek, gunakan sebaik-baiknya waktu itu untuk merefleksikan apa yang kita tempuh di meja akademi. Berarti itu sebenarnya Pak, kalau saya lihat berarti kan banyak tuh yang kawan saya, bahkan anak-anak yang sudah selesai kuliah kemarin yang praktek di IDT, itu banyak yang menghubungi saya. Mereka kan banyak yang katanya belum kerja, nggak kerja atau apa gitu. Jadi setelah saya tanya, ya memangnya kamu mau kerja apa gitu, saya tanya begitu. Dia ingin kerja, ingin menjadi PNS kan gitu. Nah, berarti kalau dari kesimpulan tadi, berarti bukan masalah di keilmuan atau disiplin ilmunya ya. Jadi yang bikin orang nggak paham itu memang dari orangnya itu sendiri ya, karena dia kan sudah tahu tuh sekolah di akademi pelayaran, berarti kan memang aplikasinya kan di dunia pelayaran ya. Betul. Nah, tapi mereka memang tidak mau mengaplikasikannya di dunia mereka itu. Ya, yaitu mindset pola pikir kita waktu dalam tanda kutip itu menghadapi
tempat pekerjaan yang baru, yeah. yaitu perlu kesiapan. Kesiapan artinya bahwa jalani saja, misalnya masa waktu praktek dan lain-lain, ya jalani saja sesuai dengan jadwalnya. Artinya apa? Bahwa seorang kalau nanti menjadi seorang karyawan di sebuah pelayaran dengan disiplin ilmu yang sama, itu kan artinya mempunyai nilai lebih untuk memahami dunia kerja kita secara nyata, khususnya di perusahaan-perusahaan maritim atau pelayaran. Kan banyak nih, misalnya seorang bukan pelayaran yang lebih atau paling tidak setara dia bisa menduduki jabatan manajerial di sebuah perusahaan meskipun dia bukan orang dari akademi pelayaran. Banyak contoh kan gitu. Mungkin di sekeliling kita di kantor-kantor pelayaran banyak. Ya, malah di luar dari akademi. Betul. Pelayaran itu ya. Ya artinya apa? Bahwa di situ ada ilmu manajemen untuk menata operasional sebuah perusahaan secara tertib, misalnya tercapai targetnya, pelayanannya, operasionalnya dan lain-lain. Itu saja sih. Jadi kalau saran dari sampean gimana Pak? Untuk adik-adik tadi supaya mereka nggak lari-lari seperti itu, kan kasihan sekali mereka tuh. Sudah ya kita tahu sendiri kan biaya pendidikan saat ini Pak. Biaya pendidikan saat ini kan ya nggak dari dulu sampai sekarang kan ya nggak ada turun-turunnya kan, makin tinggi kan. Dan sedangkan saat dia sudah mulai menginjak ke dunia praktek sudah pada lari, apalagi sudah kerja kan gitu. Malah banyak yang di antara alumni-alumni yang itu malah banyak yang kerja menyimpang Pak. Jadi di luar dunia pelayaran dan sama sekali nggak ada kaitannya. Jadi kasir, jadi tukang ojek, sama kayak saya dulu kan. Waktu saya pertama kali datang ke Banjarmasin Pak, saya kan diarahkan untuk mending jualan bensin atau ngojek kan nyata dapat duit gitu daripada disuruh-suruh ngantar surat. Nah pernah seperti itu, dan itu banyak loh ya terjadi loh, paling jadi tukang ojek atau tuh. Jadi saran sampean untuk yang adik-adik ini dengan disiplin ilmu yang memang dari zaman dulu dan sampai sekarang sebenarnya nilainya masih sama, supaya dia kembali ke jalan yang benar gitu loh Pak. Karena jalan yang benar tadi kan ke dunia apa tadi pelayaran. Ya artinya bahwa kita itu mungkin kalau karena itu dunia kerja yang baru atau tempat kerja yang baru, meskipun kita seharusnya seorang akademi pelayaran yang menjalankan program praktek di perusahaan pelayaran atau mungkin di perusahaan BUMN atau di perusahaan atau bukan di lingkungan birokrasi, ya gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena pintu masuk kita bisa mengaplikasikan semua keilmuan kita ya di tempat-tempat itu. Berarti sebenarnya saat praktek itulah pintu pertama ya untuk apa? Untuk mengaplikasikan disiplin ilmu kita itu Pak ya? Ya, karena mungkin nggak ada mungkin ya apakah ya yang pasti kalau di akademi pelayaran itu ada program terakhir baik itu nautik, teknik atau tata laksana yang berkaitan dengan praktek lapangan. Kalau mungkin teknik itu di kapal, kalau untuk nautik itu juga ada di kapal. Untuk tata laksana bisa di darat dalam artian di kantor pelayaran dan lain-lain. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya
keyakinan dengan keilmuan kita menghadapi tantangan pekerjaan di masa datang, ya apa gunanya kita duduk di akademi? Apa kita mau menempuh atau pilih menempuh lama pendidikan sekolah? Kalau misalnya di akhir program akademi yang ada berkaitan dengan praktek tadi, kita tidak mampu menyelesaikan dengan baik atau paling nggak bisa menyerap praktek atau dari tempat-tempat yang kita berarti pada intinya saat praktek itu berarti gunakan kesempatan itu untuk mengaplikasikan disiplin ilmu kita sebaik-baiknya itu Pak ya. Betul. Nah itu jalan apa pintu pertama yang harus dilalui berarti ya. Betul. Ya cukup baik ya, cukup Pak ya. Nah, mungkin kali lain bisa disambung dengan suasana, mungkin ada kopi atau apa kan lebih enak. Karo rokok-rokokan kan. Iya. Terus nanti kalau sampean di Surabaya atau di mana nanti saya bisa berkunjung. Siap. Iya. Baik. Ya. Oke lah, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Pak Dir, Pak.